Salam sejahtera, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI. Bersama dengan saya, Pendeta Budiningrum Sani Nurwidia dari GKI Jatiasih, Bekasi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selama tahun 2020 yang sudah kita lewati kemarin, dan juga di dalam memasuki tahun 2021 pada saat ini, sudah banyak sekali lalu lalang ambulans yang lewat, di mana setiap kali ambulans lewat tersebut rasanya deg-degan. Setiap orang harap-harap cemas, apakah dia membawa orang yang sehat saja atau mereka yang cenderung kritis. Tindakan yang menarik justru ketika lalu lalang ambulans ini adalah ketika terjadi di jalan, di mana ketika ambulans mau lewat, semua mobil atau kendaraan yang ada di hadapannya diupayakan untuk menyingkir sehingga ambulans dapat meneruskan perjalanan tanpa hambatan atau terkena macet. Ini adalah tindakan gotong royong di tengah-tengah masyarakat kita, di mana semakin terasa keberadaan masyarakat yang saling menopang satu dan yang lainnya. Sungguh hal yang menarik bagaimana semuanya mendatangkan kebaikan. Tindakan gotong royong sudah ada sejak lampau, sejak dahulu kala, di mana ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan hal ini juga yang tertuliskan di dalam Injil Markus pasalnya yang kedua, ayat yang ketiga, di mana ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Orang yang lumpuh digotong oleh 4 orang dibawa ke hadapan Yesus Kristus. Mereka berbondong-bondong, bergotong royong, melewati kerumunan orang yang pada saat itu hadir ingin mendengarkan Yesus mengajar. Bukan hal yang mudah untuk melewati kerumunan, tetapi dikarenakan sebuah upaya yang besar dari ke-4 orang ini, akhirnya si lumpuh dapat hadir di hadapan Yesus dan menerima kesembuhan. Semuanya terjadi bukan hanya semata-mata karena Yesus yang mampu menyembuhkan, tetapi juga karena tindakan orang-orang yang kooperatif, yang bertindak aktif, yang mau menolong si lumpuh untuk sampai di hadapan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di tengah masa pandemi seperti ini, sungguh sangat diperlukan untuk bergotong royong. Bagaimana kita bisa menghadirkan kebaikan dengan bergotong royong bersama-sama. Bukan berdorong-dorong siapa duluan yang harus maju atau siapa yang harus bertanggung jawab, melainkan bersama-sama menghadapinya sehingga masa pandemi ini dapat kita lewati bersama-sama. Selain itu, di sini juga terlihat bagaimana tindakan Yesus yang hadir membawa pengharapan bagi si lumpuh. Pengharapan yang bukan hanya dimiliki oleh si lumpuh, tetapi juga ke-4 orang yang menggotong pribadi si lumpuh. Bukan hal yang mudah menggotong si lumpuh, karena tentu badannya besar ataupun juga sudah bertubuh dewasa. Dan kemudian membawa ke hadapan Yesus di tengah kerumunan orang banyak, melewati segala tantangan yang ada, tentu bukan hal yang mudah. Di tengah pandemi ini, Yesus sudah hadir. Yesus selalu hadir bagi kita. Ia memberi pengharapan bagi kita. Tinggal bagaimana tindakan kita, baik secara pribadi ataupun juga secara komunal. Bagaimana kita mau mendatangkan kebaikan. Hal tersebut dapat kita lakukan dari banyak hal. Yang pertama, dengan selalu mengingat bahwa menjalankan protokol kesehatan itu adalah hal yang penting. Karena bukan hanya untuk pribadi kita, untuk tetap sehat, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita tetap baik. Yang kedua, bagaimana kita juga selalu peduli untuk mengingatkan kepada orang-orang di sekitar kita, selalu berjaga jarak atau bahkan tetap di rumah saja, beribadah dari rumah saja, dan juga melakukan aktivitas di rumah saja. Semuanya dilakukan karena wujud kita sayang, wujud cinta kasih dari Allah yang kita teruskan kepada sesama kita. Dan dari sinilah kita sedang melakukan gotong royong untuk mendatangkan kebaikan itu. Allah sudah mengasihi kita dengan memberikan Yesus Putra Tunggalnya untuk hadir di tengah-tengah dunia ini dan menjadi juru selamat kita. Maka marilah bersama-sama
kita turut ambil bagian mendatangkan kebaikan di tengah dunia ini, terkhusus di tengah masa pandemi yang begitu berat. Di dalam masa-masa inilah bagaimana kita ditunjukkan sebagai makhluk sosial, tidak dapat hidup seorang diri saja. Mungkin bisa kita perhatikan dari setiap orang yang terpapar COVID-19, di mana mereka yang melakukan isolasi mandiri, mereka perlu untuk asupan makanan, mereka perlu disuplai bahan-bahan makanan. Caranya adalah dari para tetangga yang bertindak aktif untuk menolong. Bukankah itu begitu indah? Disinilah terjadi bagaimana perbedaan yang selama ini selalu membuat kita menjadi jauh, justru dipatahkan. Justru disinilah bagaimana kasih di tengah perbedaan itu begitu terasa dan begitu indah. Mari bersama, jangan hilangkan harapan di dalam hati dan iman kita. Tunjukkanlah melalui segala tindakan yang baik. Siapkanlah diri kita untuk berbuat lebih banyak dan lebih luas lagi. Bergotong royong, bukan berdorong-dorong untuk saling menjauh atau bahkan meninggalkan. Bergotong royong untuk bersama-sama saling menguatkan dan meneguhkan. Marilah bersama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami kembali belajar bagaimana keajaiban mujizat-Mu dapat terjadi di tengah kehidupan manusia dengan cara kami boleh bersatu, bergotong royong, saling menopang satu dan yang lainnya. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami mampu untuk menjadi pribadi yang selalu terbuka, berani untuk bergotong royong untuk mendatangkan kebaikan, bahkan untuk melalui pandemi yang pada saat ini sedang menghampiri kami. Berikan kami keteguhan hati, berikan kami iman yang terus kuat dan berpengharapan kepadamu semata. Biarkanlah hari ini dapat kami lalui dengan sukacita dan tentunya kami terus dapat menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau yang hadir melalui setiap orang yang memberikan pertolongannya kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.